Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Wisnu, mahasiswa Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok kami yaitu yang berhubungan dengan machine learning bersama rekan saya, Teh Lilis Devi Maimunah. Nah, topik yang kita ambil adalah analisis sentimen ulasan TikTok menggunakan metode algoritma logistik regresi. Nah, di sini untuk yang pertama, latar belakangnya adalah informasi tentang pernikahan Al Ghazali ini sangat viral ya di media sosial, khususnya di platform TikTok, dan menghasilkan banyak sekali komentar dari publik. Kemudian tujuan penelitian ini untuk memahami persepsi masyarakat digunakanlah pendekatan analisis sentimen. Kemudian algoritma yang kami gunakan adalah logistik regresi dan data yang dikumpulkan melalui web scraping menggunakan Selenium. Selain itu, ini tujuan yang lebih mendalamnya yaitu untuk menganalisis opini publik terhadap topik viral di media sosial saat ini, khususnya komentar pengguna TikTok tentang pernikahan Al Ghazali. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu mengkategorikan komentar menjadi tiga jenis sentimen. Yang pertama adalah positif. Jadi ada komentar yang bernada positif, yang berisi dukungan ataupun pujian. Kemudian untuk yang kedua komentar negatif. Nah, komentar negatif ini biasanya berisi kritikan atau sinis. Nah, kemudian yang ketiga adalah kategori netral. Jadi komentar ini tidak memihak ke negatif ataupun positif. Namanya juga netral ya, berarti di tengah-tengah dan berisi informatif saja. Kemudian menerapkan algoritma logistik regression karena cocok untuk klasifikasi teks yang bersifat biner atau multiklas sederhana. Nah, nanti hasilnya menghasilkan model prediktif yang mampu menilai komentar baru secara otomatis. Dan pada akhirnya akan memunculkan visual sentimen harian untuk melihat perubahan opini masyarakat seiring berjalannya waktu. Nah, untuk alur proyek yang kita laksanakan, yang pertama kita scraping data dari TikTok, kemudian melakukan data cleaning dan pre-processing. Yang ketiga adalah vektorisasi teks dengan count vectorizer. Selanjutnya kita melakukan training model logistik regression, melihat hasil evaluasi model, kemudian memvisualisasikannya, dan yang terakhir adalah prediksi komentar baru. Nah, untuk web scraping yang kami gunakan itu adalah Selenium. Jadi digunakan library Selenium WebDriver untuk mengambil data komentar TikTok. Kemudian menginstalasi Chrome Driver pada Google Colab. Nah, data disimpan dalam bentuk data frame. Data frame ini berisi username, comment, likes, dan timestamp waktunya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah langkah pre-processing. Di sini langkah-langkahnya yaitu adalah case folding. Jadi ada huruf kecil, menghapus tanda baca, angka, dan simbol. Kemudian tokenisasi. Dan selanjutnya adalah stop word removal, menghapus kata tidak penting. Kemudian stemming, mengembalikan ke bentuk dasar. Jadi mengembalikan bentuk kalimatnya ke bentuk dasar. Nah, selanjutnya itu adalah vektorisasi dan label. Jadi menggunakan count vectorizer untuk mengubah teks menjadi fitur numerik. Dan kita akan melabeli berdasarkan positif, negatif, netral, berdasarkan nilai sentimen dari analisis manual atau fungsi otomatis. Nah, langkah selanjutnya, training model logistik regression. Jadi si dataset ini dibagi menjadi 80% training dan 20% testing. Ini ada contoh kodenya. Dan selanjutnya yaitu evaluasi model. Jadi untuk evaluasi model ini kita menggunakan akurasi score, confusion matrix, dan yang terakhir adalah classification report. Menggunakan precision, recall, atau F1 score. Nah, untuk visualisasi.
Jadi visualisasi ini bertujuan menyajikan data hasil klasifikasi sentimen secara intuitif. Kemudian membantu memahami distribusi komentar berdasarkan kategori sentimen. Menganalisis tren perubahan opini publik dari waktu ke waktu. Nah, jenis visualisasi yang digunakan adalah pie chart untuk distribusi sentimen. Jadi menampilkan proporsi komentar positif, negatif, dan netral untuk memudahkan audiens memahami dominasi opini secara keseluruhan. Nah, untuk frekuensi komentar harian kita menggunakan bar chart. Jadi komentar akan dikelompokkan per tanggal, kemudian setiap bar menunjukkan jumlah komentar untuk setiap sentimen dalam satu hari. Nah, untuk heat map atau conversion matrix, jadi kita akan memvisualkan performa model klasifikasi, menunjukkan berapa banyak komentar yang diprediksi benar atau keliru untuk masing-masing label. Nah, ini untuk contoh komentar baru. Jadi di sini ada contohnya komentar baru. Saya sangat suka dengan pernikahan ini. Nah, di sini ada prosesnya. Nah, hasilnya nanti akan berupa pie chart dan bar plot untuk distribusi sentimen. Kemudian confusion matrix ditampilkan sebagai heat map untuk interpretasi performa model. Kemudian yang terakhir adalah analisis sentimen harian. Data akan dikategorikan berdasarkan tanggal upload, visualisasi tren sentimen per hari untuk melihat fluktuasi opini publik. Dan kesimpulannya, kesimpulan yang kami dapatkan dari proyek ini, kita menemukan bahwa logistik regression efektif untuk klasifikasi teks sederhana seperti komentar. Scraping data sosial media bisa diolah untuk analitik opini publik. Nah, kemudian untuk hasilnya kombinasi scraping dan machine learning akan memberikan insight nyata dari data media sosial. Oke, terima kasih untuk selanjutnya. Demonstrasi akan dilakukan oleh rekan saya, Teh Lilis. Padanya saya persilahkan. Mangga, Teh. Dibuka share screen. Oh, sorry, sorry. Baru muncul. Mangga, Teh Lilis. Oke, saat ini saya akan mendemonstrasikan
cara kerja yang mengambil tema logistik regression, analisis sentimen menggunakan logistik regression. Nah, di sini yang pertama itu adalah sebentar, mengimport pustaka yang diperlukan, lalu akan membaca dataset. Setelah membaca dataset, akan melakukan processing, pre-processing dan vektorisasi teks, dan selanjutnya ada training model logistik regression, lalu evaluasi performa modelnya bagaimana, dan prediksi. Oke, ini adalah cara kerjanya yang pertama. Nah, ini untuk mengetahui atau meng-scraping data dari setiap akun di TikTok ya. Ini linknya sudah saya tambahkan. Ini semuanya datanya ada 26 data karena awalnya saya cuma coba-coba. Tadinya mau semua data misalnya sampai 1.000 gitu, cuman kemarin saya coba beberapa saja. Nah, ini linknya sudah dimasukin semua. Dan ini untuk membuat Selenium script ya. Menginstal dulu Seleniumnya. Nah, sudah terinstall. Lalu kita scraping TikTok melalui WebDriver Manager. Karena WebDriver Manager ini akan mengambil setiap komentar yang ada di masing-masing link tersebut. Ini memang prosesnya agak lama gitu ya. Soalnya kan membutuhkan waktu. Dan ini web drivernya langsung masuk ke Google Chrome ya. Nah, ini sudah tersedia Google Chrome Stable Current AMD DB1. Nah, di sini kita harus menginstal paket Chrome-nya. Nah, di sini sudah ya, sudah ada tersedia user bin Google Chrome. Jadi nanti akan tersimpan di sini untuk instalasinya. Nah, untuk berikutnya kita gabungkan dari Selenium ke WebDriver gitu. Jadi akan menghubungkan gitu pengambilan datanya agar lebih akurat. Memang ini juga agak lama sih prosesnya. Nah, tunggu saja prosesnya sampai selesai. Dan di sini ada waktu untuk mengeksekusinya. Nanti kalau misalkan sudah apa eh, selesai akan kalaupun ada yang gagal akan berhenti dengan sendirinya gitu. Ada apa namanya notifikasi. Ya kita tunggu saja berapa saat. Memang lumayan panjang ya soalnya. Soalnya ada eh, langsung menyimpan data ke CSV-nya. Nanti akan keluar hasil CSV yang sudah di scrap tadi. Datanya dimasukin menjadi TikTok scrap result CSV. Gitu. Nah, sudah termuat ya. Jadi di sini setelah melalui proses scraping ini, mengakses data dari setiap link akun TikTok tersebut, terdapat beberapa elemen statistik ya. Ada username, terus detail, like-nya berapa, comment-nya berapa, terus di sini juga share-nya ada berapa gitu, date-nya berapa. Nanti ini kenapa masih NA karena belum terdeteksi gitu. Nanti ada langkah selanjutnya untuk apa namanya mengisi untuk data dan title sama username-nya. Nanti kita ketahuan gitu ya. Username-nya siapa gitu. Terus detailnya apa gitu.
nanti ada. Dan nanti juga akan terhubung ke spreadsheet yang ada di Google. Nah, ini sudah terakses ya. Kalau ini memang tidak ditemukan dalam waktu 20 detik. Memang ini mungkin ada kemungkinan gitu ya. Oh, nama linknya ini nama akunnya kayaknya diganti atau gimana gitu, saya kurang paham sih. Soalnya waktu awal saya scraping data ini muncul tidak time out seperti ini. Ini apa ya, linknya mungkin harus diperbarui. Nah, ini sudah ada yang telah terakses. Nah, ini masih ada ya. Nah, sampai bawah. Soalnya ini masih memproses. Masih ada. Iya. Nah, dari sini juga kan ada beberapa ya like-nya. Nanti juga bisa sih sebenarnya ini juga like terbanyak akunnya yang mana gitu ya, username apa siapa gitu. Komen terbanyak itu dari username siapa, bisa sebenarnya. Lumayan lama ya. Nah, ini nanti file CSV-nya akan tersimpan di sini. Nah, ini adalah dataset awal yang saya scrape dan saya bikin manual gitu ya. Jadi link-link yang tadi ada 26 itu ada di sini. Ini bisa dikatakan data mentahnya gitu. Nah, ini sudah selesai di scraping, disimpan sebagai TikTok scrap results ya. Nah, ini akan masuk ke sini. Nah, ini adalah data yang telah di scraping tadi. Selanjutnya, kita akan ini mah masih dilewat aja ya. Semua database yang tersimpan di Google Chrome yang tadi. Nah, sudah ya. Nah, ini menampilkan data scraping. Nah, ini sudah tampil. Nah, jadi ini data hasil scrapingnya saya ambil cuma 5 baris pertama ya. Nah, ada ini nih, username-nya masih belum muncul. Yang ini emang tadi yang saya katakan itu gagal ya, karena mungkin akunnya diganti namanya gitu. Nah, ini sudah terlihat. Nah, ini ada informasi data frame-nya. Jadi, ada data frame di sini. Jadi, rank index-nya 26 entries sampai 25 ya. Oh, sampai jadi emang ada 26 data yang saya ambil gitu kan. Nah, data kolomnya totalnya ada 7 kolom.
Nah, ini nanti ini juga bisa terisi otomatis ya. Ada URL-nya, username, title-nya, likes-nya berapa, komennya berapa, share-nya berapa, dan date. Date itu untuk time series-nya ya. Nah, ini ringkasan statistik jika ada kolom numerik likes ya. Nanti akan muncul di sini. Karena likes-nya belum ada, tidak muncul di sini. Jadi, nah ini untuk menampilkan semua data yang tersimpan. Nah, kan tadi cuma 5 ya. Ini ada semuanya. Dari pertama sampai ke 26. 0 sampai 25 gitu. Ini udah ada semua ya data-datanya. Ini udah terlihat ada tanggalnya. Ini juga diimpor ke dalam Google Sheet, apa spreadsheet gitu ya. Nah, ini jadi tampak jelas gitu. Ini untuk eksplorasi data analis atau EDA. Kita coba pemeriksaan awal dan cuma di seperti yang tadi. Di sini sudah terlihat ada muncul sekarang, tadi masih statusnya none, ya itu tidak diketahui. Sekarang sudah ada ya, username, ada begitu sesuai dengan datanya, detail. Ini untuk analisis sentimennya. Coba kita jalankan. Ini membaca data. Jarum hijaunya pasti akan bergerak dari atas sampai bawah ini. Kalau masih sampai sini berarti ada 2 tahapan lagi. Dan ininya juga masih mengeksekusi. Lumayan harus menunggu lama. Oke, kita lihat apakah error berhasil dibaca katanya ya. Nah, ini hasilnya. Jadi ada configuration 100%. Nah, ini udah keluar nih distribusi sentimen komentarnya. Positifnya, netral, negatif, dan ini tidak diketahui gitu ya. Nah, di sini ada. Nah, yang ini positif itu ada 19, netralnya ada 4, negatifnya 2, dan tidak diketahui. Ini contoh data dengan hasil sentimen. Nah, yang 5 data teratas tadi ya, yang di scrap dari awal. Nah, ini data lengkapnya. Kita coba apakah ini tidak. Bentar. Nah, ini semua data frame dari data frame ya. Jadi ini sudah tersimpan semuanya. Nah, kita install dulu tahapan berikutnya ya. Karena kalau misalnya persihan data itu harus install lagi gitu kan. Nah, ini prosesinya.
Jadi semua referensi akan tersimpan di ini memang men-scraping atau men-scrolling ya, scrolling data dari pusatnya gitu. Misalnya kita ngambilnya dari mana gitu. Nanti kan tersedia di sini. Oke, masih berlanjut. Satu menit. Ya ada ternyata. Oke, successful install. Untuk pembersihan data, setting ya. Ya. Oh, hasil sentimen tadi akan tersimpan di TikTok Sentiment Result CSV. Dan di sini sebentar ada di sini ada TikTok Sentiment Result. Nah, ini contoh data dari TikToknya ya. Ada username-nya sudah muncul gitu. Nah, sama Skype, terus detailnya apa pernikahan Al ganteng katanya. Insya Allah mewah banget. Nah, dan lain-lain gitu ya. Di sini ada date-nya muncul juga. Ini data untuk semua URL link kita simpan ke TikTok Scrap Clean CSV dan tersimpan di sini ya. TikTok link CSV ada CSV. Nah, ini logistik regresinya. Ada. Jadi di sini detailnya keluar, sentimennya ada positif dan negatif atau netral ya. Terus data clean-nya ada di sini juga. Nah, ini untuk visualisasi sentimen pie chart harus dijalankan dari atas dulu ya, karena biar tidak gagal. Nah, ini ada labelnya logistic regression.
Kementerian PSB sudah tergabung untuk datanya, dan ini visualisasi sentimen pie chart Barclay. Nah, ini distribusi sentimen TikTok positifnya 100% gitu. Ini untuk jumlah sentimennya. Di jumlah caption ada positif dari sentimen. Dan ini adalah word positif dari Tawi. Soalnya tidak ada teks sentimental. Oke, mungkin ini masih panjang ya prosesnya. Kebetulan ini sudah hampir lama, jadi 1 menit lagi waktunya. Yang penting ini adalah sebuah pembelajar mesin dengan metode algoritma logistik regresi sentimen ya. Jadi dari analisis ini akan terlihat hasil sentimen